Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Selamat berjumpa kembali pemirsa dalam program Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu narasumber kita, Profesor Dr. Haji Winahar Ilyas, LC.MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan Ustadz, sehat atau Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat Ustadz ya. Amin. Lebih-lebih ini di bulan Ramadan begitu. Amin. Biar kita bisa berpuasa dengan khusyuk dan juga bisa menikmatinya. Ini Ustadz ada beberapa pertanyaan terkait dengan puasa ini. Yang pertama dari Mas Ilham Semarang. Pertanyaan begini, bagaimana hukumnya ketika waktu puasa lalu berwudu? Ada sedikit air yang masuk ke tenggorokan saat berkumur-kumur. Silakan Ustadz. Ya, jadi memang kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa. Jangankan berkumur-kumur, makan pun juga tidak apa-apa. Kalau tidak sengaja. Tidak sengaja. Jadi kalau orang puasa dia lupa, terus dia makan, dia minum, baru ingat ya puasanya tetap sah. Iya. Apalagi dalam keadaan berkumur-kumur, nggak sengaja terhirup, tidak apa-apa. Tapi kalau kedepannya, kalau khawatir, nah sudah ada pengalaman satu kali, ya dijaga gitu ya. Jadi kumur-kumur sederhana saja. Lebih berhati-hati Ustaz. Lebih berhati-hati supaya tidak terminum air wudhu itu. Iya. Kalau ini Ustaz, gosok gigi pakai pasta itu gimana Ustaz? Nggak apa-apa. Jadi jangan memahami hadis bau mulut orang puasa itu bau kasturi, itu jangan diartikan secara harfiah. Bukan berarti kita membiarkan bau mulut. Nggak apa-apa. Jadi kalau kita pagi misalkan ya, kalau nggak sempat sebelum fajar sikat gigi, setelah fajar juga nggak apa-apa kita pakai pasta. Tapi kalau bisa diusahakan sebelum fajar kita udah sikat gigi. Tapi menggunakan pasta gigi. Tapi seandainya setelah fajar kita sikat gigi menggunakan pasta juga tidak akan membatalkan puasa. Karena niatnya kan bukan untuk makan. Niatnya bukan untuk makan sama sekali, untuk membersihkan gigi menggunakan pasta gigi. Kalau sudah agak siang Ustaz, setelah zuhur gitu, apakah masih dibolehkan kira-kira? Ya kalau diperlukan, pada prinsipnya kalau diperlukan. Biasanya orang kan pakai pasta gigi itu kalau sudah makan, biar nasi atau dagingnya nyangkut di gigi gitu. Kalau belum buka atau apa dia sikat gigi lagi. Cukup berkumur-kumur aja. Jadi tidak dianjurkan kalau udah siang pakai pasta gitu, tidak dianjurkan. Nanti aja habis maghrib sekalian. Baru sikat gigi lagi. Jadi walaupun katakan sedikit bau khas orang berpuasa itu nggak masalah ya. Ya baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Mas Ilham bisa ditangkap jawaban dari Ustadz. Kemudian yang kedua Ustadz dari Mbak Adriana di Sleman ini. Pertanyaannya, ketika sudah membayar fidyah, apakah ibu hamil tetap wajib mengganti puasa? Gimana, Jadi Ustadz? Wanita hamil dan menyusui itu menurut para ulama dan mufassir masuk kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam surat Al-Baqarah. Ayat tentang puasa, jadi bisa dibaca satu rangkaian 183 ke bawah itu Ustaz 183, 184, 185. Nah 184 itu menyatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah apa yang dimaksud dengan yutiqunahu? Itu orang-orang yang tidak sanggup berpuasa. Tidak sanggup berpuasa itu siapa? Jadi Ibnu Umar, Ibnu Abbas itu menjelaskan, yang pertama asy-syekhul kabir wa imra'atun kabirah, atau dalam bahasa lain al-ajuz, orang tua laki-laki dan perempuan yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa karena usianya yang sudah lanjut, sudah lemah, itu boleh tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah. Nah yang kedua, termasuk juga wa'alal ladzina yutiqunahu itu adalah al-humla wal murdi'.
Jadi perempuan yang hamil dan menyusui. Nah, perempuan hamil dan menyusui, apakah dia khawatir janinnya, khawatir dirinya, itu sama saja, nggak ada bedanya. Kalau khawatir dirinya juga pengaruh kepada janinnya, itu boleh tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah. Jadi dia boleh buka, kemudian untuk setiap hari puasa itu membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Ya, ukurannya seperti apa, Ustaz? Kira-kira. Nah, makanan itu kalau di zaman Nabi kan pakai mud gitu ya. Tapi kalau kita sekarang mudahnya itu makanan satu hari. Satu hari, bukan sekali, Ustaz. Berarti bukan sekali, satu pagi, hari makan. Siang, malam itu, Ustaz ya. Dan ukurannya makan kita. Kalau kita makannya 2 kali, ya makan 2 kali. Nasinya, lauknya, snacknya, minumnya. Nah, mungkin buahnya. Ada yang pakai jus buah. Nah, dihitung aja untuk satu hari. Bisa dalam bentuk makanan yang disajikan, bisa juga diberikan saja uang untuk fidyah nanti dengan biar nominal mereka, yang kira-kira yang sebanding sama dengan yang kita makan. Nanti itu. Biar yang menerima aja yang membelanjakan sendiri. Mungkin dia bisa milih makanan apa yang dia suka. Jadi tidak mengganti lagi pada hari lain. Itu bisa kita baca di dalam Fiqh Sunnah, ngutip pendapat dari Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar juga. Nah, jadi orang tua juga wa 'alal ladzina yutiqunahu itu adalah orang yang al-marid la yurja shifa'uhu. Orang yang sakit berkepanjangan, tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Walaupun belum tua begitu ya, Ustaz. Walaupun belum tua, tapi sakitnya sudah berat, berkepanjangan dan tidak ada harapan. Bukan tidak diharapkan, tapi tidak ada harapan untuk sembuh. La yurja shifa'uh. Nah, termasuk juga di dalam wa 'alal ladzina yutiqunahu itu adalah para pekerja berat. Yang bekerja di lapangan, Ustaz. Pekerja mungkin tambang atau apa yang tidak bisa membayarnya pada hari lain karena dia kerja terus. Nah, itu boleh juga untuk membayar fidyah. Tapi kalau dia menjadi muslim yang baik, yang taat, dan merasa rugi kalau meninggalkan, mungkin dia bisa membuat perencanaan. Jadi nabunglah. Nabung supaya selama sebulan Ramadan itu berhenti kerja dulu. Kalau bisa cuti lah gitu ya. Cuti. Misalnya tabungan bisa dipakai, tapi kalau misalnya nggak bisa, gimana mau nabung sebulan aja nggak cukup, nggak bisa cuti, ya orang seperti itu bisa membayar fidyah. Demikian antara lain pendapat Syekh Muhammad Abduh. Tentang yang ketiga, Ustaz, orang yang tadi Ustaz katakan orang yang bekerja di lapangan dan tidak mampu berpuasa, kan mohon maaf biasanya kan itu pekerja-pekerja kasar kan seperti Ustaz ya. Kalau misalnya dia memang untuk bayar fidyah pun dia harus kerja, tapi bayarannya pun hanya untuk mencukupi kebutuhan di rumah sehari-hari. Kalau dia bayarkan untuk fidyah, maka mungkin tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, bisa dibantu oleh saudaranya yang lain. Saudaranya yang lain. Jadi kalau dia tidak sanggup membayar fidyah pun, dibantu oleh mungkin ada saudaranya, familinya. Kalau saudaranya, familinya nggak sanggup bantu, ya dibantu oleh umat Islam. Mungkin itulah tugas antara lain lembaga-lembaga amil zakat, badan amil zakat. Bantulah orang miskin yang tidak sanggup membayar fidyahnya. Untuk membayarkan fidyahnya. Dan fidyah itu harus diserahkan langsung kepada orang miskin, Ustaz ya, tidak boleh lewat. Fidyah itu hanya untuk orang miskin saja. Untuk orang miskin saja. Jadi ta'amu miskin. Nggak boleh diberikan kepada ustadz. Kiai gitu ya. Nggak boleh, karena ustadz kiai nggak ada yang miskin lah. Kalau ustadz kiai sampai miskin keterlaluan. Bagaimana lagi umatnya itu, Ustaz ya? Jadi berikan kepada orang miskin untuk memberi makan mereka. Cara memberikannya bisa per hari, bisa juga langsung seminggu, bisa juga sebulan. Bisa depan, bisa belakang, fleksibel saja. Teman dahulu juga boleh saja. Boleh, saya tidak akan puasa selama seminggu. Karena sudah tahu tidak akan puasa seminggu, dia bayar fidyah seminggu. Baik, mudah-mudahan sudah sangat jelas saya kira penjelasan Ustaz.
Jadi wanita, ya. Kita komentari juga sedikit, karena ada juga yang berpendapat bahwa wanita hamil atau menyusui boleh tidak puasa, tapi kalau dia khawatir dengan dirinya atau khawatir dengan janinnya, salah satu disebutkan di situ, dia harus membayar fidyah dan menggantinya pada hari lain. Nah, pendapat seperti itu ada, tapi kalau menurut penilaian saya itu pendapat yang tidak benar, tidak kuat. Kenapa? Karena ini kan rukhsah. Keringanan. Ini rukhsah keringanan. Nah, kalau keringanan jangan tambah berat. Udah ganti hari lain, pakai tambah fidyah lagi fidyah, itu namanya bukan rukhsah lagi. Malah jadi sudah keluar dari esensi rukhsah. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu sudah tepat sekali, membayar fidyah dan tidak harus mengqada lagi. Iya. Boleh nggak Ustaz memilih? Saya nggak bayar fidyah, saya mengganti saja gitu. Nah, kalau dia sanggup ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ya, karena kalau ada niat, silakan. Tapi kan kalau kita hitung hamil 1 bulan, menyusui, kemudian menyusui 2 tahun 2 bulan, satu anak 3 bulan utangnya. Kalau anaknya 12 bulan kapan bayarnya? Nyambung terus Ustaz ya. Kalau anaknya cuma 1 ya mungkin masih ada waktu untuk bayar. Tapi kalau anaknya terus nambah gitu. Kan ada orang yang anaknya 9. Kali 3 27 bulan kapan dia mau bayar? Baik, ya, saya kira jelas Ustaz jawabannya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak Sabto di Jogja. Ini Pak Sabto bertanya, bagaimana puasanya ketika masih marah-marah? Artinya kalau orang sedang berpuasa kok masih marah-marah, caci maki, menghina di media sosial, ini konteksnya Ustaz. Gimana Ustaz? Jadi puasa itu ada yang bersifat fikih. Fikih itu artinya apabila kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, karena Allah, puasanya sudah sah secara fikih. Secara fikih, Tapi kalau secara akhlak, tidak hanya dia meninggalkan makan minum, tapi juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Marah-marah, maki-maki, menghina orang, memfitnah. Walaupun ditanya secara fikih puasanya sah nggak? Ya puasa tetap sah, karena dia nggak makan, nggak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi kesempurnaan puasanya sudah berkurang. Nilai dari puasanya itu berkurang, sehingga Nabi SAW pernah mengatakan kita tidak perlu puasa orang seperti itu. Jadi kita tidak perlu puasa orang yang tidak sanggup meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Gitu. Kalau konteksnya sekarang saat ngamati di media sosial itu kan kadang-kadang kita nggak terasa nge-share informasi yang ternyata belum dipastikan apakah ini benar atau tidak. Itu kan kadang-kadang kita juga mudah ya untuk pencet tombol itu nge-share dan sebagainya. Gimana Ustaz seperti itu? Jadi bulan puasa ini harus lebih kuat lagi saringnya sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Ya, saring sebelum sharing itu harus lebih kuat lagi karena kita menjaga nilai puasa kita. Walaupun tidak puasa pun juga harus kita saring juga. Jadi jangan membiasakan diri mengirimkan, meneruskan, men-forward berita-berita yang tidak kita baca. Karena ada juga orang yang suka begitu. Terima kirim, dia nggak baca. Nah, dia tanggung jawab. Kalau kontennya nggak benar, dia ikut tanggung jawab. Jadi baca dulu, kemudian dipertimbangkan satu, ini benar apa tidak. Kalau nggak tahu, tabayun. Atau lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya kalau dia desak-desak, maksa-maksa share, nah ini mesti orang gitu. Mesti ada maunya ini. Modus Ustaz ya. Modus sudah bahasanya kita tahu lah ya kan. Ciri-cirinya. Nah, kalaupun misalnya benar, kita anggap ini benar beritanya, masih ada pertimbangan lagi, manfaat. Ada manfaatnya nggak disebarluaskan, atau lebih baik disimpan saja.
Jadi semua yang kita lakukan itu harus ditanyakan untuk apa? Ya. Untuk apa kita nyebarluaskan? Walaupun berita itu benar, Ya. gunanya apa? Oh, saya ingin supaya ditegakkan kebenaran, ya disampaikan kepada yang menegakkan. Kalau sampaikan kepada teman, teman sampaikan ke teman-teman, itu namanya menyebarluaskan, bukan menegakkan kebenaran. Ya. Ya. Ustaz, satu lagi saya kira ini pertanyaan dari Mbak Yani di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh zakat mal dibayarkan berupa barang? Misalnya apa ya? Ya, misalnya mungkin dia setelah dihitung zakat malnya ternyata katakan 1 juta misalnya. Nah, yang diserahkan itu bukan dalam bentuk uang, tetapi mungkin dibelanjakan apa dalam bentuk barang diserahkan ke penerima zakat begitu. Ya, kalau itu ada pertimbangan. Misalnya begini, saya ingin berikan zakat kepada orang miskin, 1 juta. Tapi saya khawatir uang ini dia salah gunakan. Kalau berupa uang tadi serahkan. Kalau berupa uang, saya khawatir dia salah gunakan. Misalnya mungkin dia beli lotre, atau dia pakai untuk judi. Atau foya-foya gitu. Kan seorang miskin itu belum tentu orang baik kan? Iya. Padahal saya perlu bantunya. Iya. Nah, kalau dengan pertimbangan itu boleh saja. Apa yang diperlukan oleh orang miskin tadi? Ya, dia perlu baju, ya kita belikan baju. Dia mungkin perlu celana, kita beli celana. Mungkin dia perlu bayar uang sekolah anaknya, kita bayarkan uang sekolah ke sekolahnya misalnya, ke sekolahnya itu langsung. Atau perlu bahan makanan, kita belikan bahan makanan. Kalau itu maksudnya saya kira tidak apa-apa. Iya. Ya. Baik, demikian Mbak Yani, pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz tadi. Pada prinsipnya kalau bisa berupa uang, tapi kalau ada pertimbangan khusus berupa barang, insya Allah itu masih dimungkinkan. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kalau uang itu kan lebih fleksibel penggunaannya. Fleksibel penggunaannya. Dia bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi kalau kita khawatir disalahgunakan, ya kita tutup dengan memberikan barang-barang yang kita rasa diperlukan. Terutama kalau sudah tahu betul mungkin tetangga kita, kesehariannya sudah tahu. Iya, sudah tahu kita. Ya. Baik, demikian. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Insya Allah bisa dipahami dengan baik oleh pemirsa. Demikian pemirsa untuk episode kali ini. Jika Anda punya pertanyaan dan berupa apa saja terkait dengan agama terutama, silahkan kirim pertanyaan Anda ke nomor ini dengan cara menulis nama, kota asal Anda dan juga pertanyaannya. Dan juga jangan lupa kalau Anda menyukai program ini silahkan subscribe, share dan juga memberikan komen di channel YouTube kita, yaitu Umat Bertanya Ustadz Yun Menjawab. Sampai bertemu pada episode yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.